Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube pribadi saya dan saya merasa senang sekali kita bisa berjumpa kembali di video playlist kedua ya. Sebelumnya kita di video playlist yang pertama, kalau teman-teman sudah simak ya, kita sudah bahas ada beberapa video yang membahas kita tentang materi HTML ya. Kita sudah bahas dari awal sampai akhirnya kita membuat studi kasus, membuat website blog sederhana ya menggunakan HTML. Dan di video yang kedua kali ini ya, di playlist kita yang kedua ini kita akan mulai melanjutkan pembelajaran kita dari video playlist sebelumnya tentang HTML. Selanjutnya kita akan maju ke materi namanya CSS. Oke. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman sudah familiar dengan gambar ini ya. Yang di playlist sebelumnya saya tunjukkan bahwa website itu ada bagian-bagiannya atau ada anatomi website istilahnya ya. Nah, kemarin kita sudah bahas mengenai HTML dan sekarang kita akan masuk ke materi sama CSS ya. Ini adalah sebuah ilustrasi teman-teman ya. Apabila website ini diibaratkan adalah manusia ya, kerangka badan manusia, HTML itu adalah pondasi atau kerangka badan dari tubuh kita gitu loh. Jadi HTML itu adalah struktur dasar dari website itu sendiri. Oke. Lalu CSS ya. CSS adalah bahasa yang bisa kita gunakan untuk mempercantik tampilan website. Misalkan kalau teman-teman sudah buka website ya, pada umumnya di browser ada warnanya, terus ada bentuk menunya yang bervariasi gitu ya, sehingga terlihat website tersebut jadi tampilannya lebih bagus gitu ya. Nah, kalau dalam anatomi ini, CSS itu ibaratkan kayak kulit rambutnya, terus ada atribut tertentu kayak misalkan baju dan sebagainya kalau kalau di anatomi tubuh manusia gitu ya. Sehingga tampilannya tidak hanya struktur saja, tapi juga ada elemen-elemen tambahan yang juga menunjang keindahan estetik dari website itu sendiri. Nah, ini kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu mengenai CSS di website ya, dengan tujuannya adalah untuk membuat website kita lebih rapih, lebih enak dipandang, gitu ya. Nanti setelah ini kita akan lanjutkan ke bagian materi JavaScript, yang di mana JavaScript ini akan membuat website kita lebih dinamis, ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Oke, saya harap teman-teman sudah memahami ya konsep ini. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, silakan bisa disimak dulu playlist tentang HTML ya, agar kita pemahamannya bisa mengikuti ya di setiap materi dan playlist selanjutnya. Oke, lalu juga buat teman-teman yang memang mau ada referensi tambahan materi, ini bisa mengunjungi website pribadi saya kenalcoding.com. Nah, di sini ada beberapa materi ya. Saya sudah masukkan 3 modul materi yaitu tentang HTML, CSS, dan JavaScript. Setelah sebelumnya kita bahas HTML, kali ini kita masuk ke bagian CSS ya. Teman-teman bisa akses secara gratis materinya dan jangan lupa bikin akun dulu ya. Bikin akun dan bikin akunnya pun gratis dan di sini materinya bisa diakses. Ada beberapa list materi. Ini dikelola saya pribadi sehingga kalau misalkan ada pembaharuan materi saya akan upload di sini. Di sini juga gitu ya sebagai referensi teman-teman belajar. Dan ini semuanya dalam bentuk bahasa Indonesia ya. Saya masukkan deskripsi, contoh codingnya, dan yang bisa teman-teman bisa coba gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke materi ya. Setelah kita bahas tentang anatomi website, nah sekarang kita membahas tentang gimana sih sebetulnya bentuk fisik dari codingan CSS gitu. Apa perbedaannya antara codingan CSS dengan HTML yang dulu atau di playlist sebelumnya kita sudah bahas. Oke, yang pertama kita coba buka dulu di Visual Studio atau text editor ya, aplikasi text editor. Saya coba panggil folder belajar HTML ya. Ini untuk biar bisa membedakan struktur antara HTML dan CSS seperti apa. Oke, ini dia. Oke, nah di sini kan kita punya folder namanya belajar HTML ya teman-teman. Nah selanjutnya kita akan coba cek nih ya. Nah, kalau di HTML kan strukturnya seperti ini ya. Jadi kita harus membuka dulu dengan nama HTML gitu ya. Terus juga ada head, ada title, ada body seperti itu. Nah, kalau CSS itu adalah
Sebetulnya penulisan CSS nanti kita akan bahas di video khusus ya tentang cara bagaimana menuliskan CSS di HTML. Ada 3 cara yang umum digunakan. Pertama, inline, dituliskan langsung di baris HTML-nya, atau kita memanggil file HTML atau file CSS tersebut dari file yang lain di luar dari file HTML, atau juga kita bisa menuliskan file CSS-nya di bagian head ini, teman-teman ya. Nah, di bagian sini. Misalkan saya kasih contoh, ini saya masukin coding CSS ya. Nah, coding CSS kurang lebih seperti ini. Kita buka tag namanya style, kita tutup ya. Nah, di sini saya coba membuat suatu kelas ya. Namanya warna, misalkan warna merah. Warna merah yang mana di sini kita mau membuat sebuah file atau CSS ya di bagian HTML seperti itu. Oke. Nah, di sini saya akan masukkan misalkan font color ya. Kan bukan font color tapi langsung color. Color. Nah, di sini karena nama kelasnya merah, saya kasih merah. Oh, bukan merah, tapi red. Sorry. Nah, seperti ini. Oke, buat teman-teman yang masih bingung kenapa penulisannya seperti ini, nanti kita akan bahas di video khusus ya, membahas tentang ini. Ini buat contoh aja biar teman-teman kebayang CSS itu cara kerjanya gimana. Saya akan sudah membuat kelas yang dimana nama kelasnya adalah warna merah. Ya, ini kita menggunakan file form.html. Saya akan coba panggil dulu filenya di browser. Oke, ini filenya. Saya akan buka di browser. Sini. Oke, ini ya. Ini file HTML kita. Ini contoh saja. Nah, tujuan saya menggunakan CSS ini adalah pengen bikin teks ini ya, teks form input HTML ini yang asalnya warna hitam seperti ini, kita akan buat menjadi warna merah, tapi menggunakan CSS ya. Nah, di sini kita kembali lagi ke text editor kita. Kita sudah bikin tag style ya di antara tag head dan pembuka dan penutupnya di bawah title. Ya, ini pembuka CSS ya. Oke, sekarang kita akan panggil kelasnya. Nah, kita masuk ke bagian tag heading ya. Ini ada H1, kita spasi, lalu kita tulis kelas ya. Selanjutnya kita tulis ya warna merah. Penulisannya harus sama ya, besar dan kecilnya. Agar elemen CSS-nya bisa berdampak atau terpanggil di HTML-nya. Oke, kita sudah samakan ini nama kelasnya di CSS. Dan lalu di HTML kita kasih kelas dan memanggil warna merah. Sekarang kita coba, jangan lupa di save. Kita kembali ke browser, lalu kita refresh. Oke, nah di sini kita sudah berubah ya. Warna dari judulnya sudah berubah menjadi warna merah. Ya, nah itulah teman-teman yang dinamakan CSS. Jadi CSS itu adalah fungsinya utamanya untuk membuat styling, memperindah tampilan website kita gitu ya. Oke, itu hanya untuk contoh saja. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana cara penulisannya dan kenapa penulisan seperti ini, kenapa disebut kelas gitu ya, dan bagaimana cara mengintegrasikan antara HTML dan CSS lebih lanjut. Oke, video kali ini cukup sekian. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya.